Salam, selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Allah yang baik, Allah yang menyertai dalam setiap kehidupan kita. Sepanjang malam Tuhan sudah menjaga, menyertai, melindungi kita, dan pada pagi hari ini kita bersyukur boleh dipertemukan kembali di udara. Sebelum kita memasuki hari yang baru, kita akan menerima kembali renungan firman Tuhan yang baru setiap hari. Oleh sebab itu, mari kita persiapkan hati untuk kita terima kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tak habis-habisnya kasih rahmat-Mu dalam hidup kami, selalu baru, dan terus baru. Terima kasih Tuhan buat cinta, kasih, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bangga punya Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan ada di dalam suka maupun duka. Pada pagi hari ini sebelum kami memasuki hari yang baru, kami rindu ya Tuhan untuk kembali mengisi hidup kami dengan renungan firman Tuhan, supaya renungan firman Tuhan pada pagi hari ini benar-benar menjadi berkat dalam hidup kami. Kami mempersiapkan tanah hati yang terbaik untuk menerima kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Kami siap terima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pada pagi hari ini, kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes, pasal pertama, ayat yang ke-29. Saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita semuanya. Yohanes pertama ayat yang ke-29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Pada pagi hari ini saya akan memberikan judul renungan firman Tuhan, memberitakan kelahiran Sang Juru Selamat. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, moto hidup Yohanes Pembaptis adalah memberitakan kedatangan Sang Anak Domba Allah yang menebus dosa manusia. Anak Domba Allah itu adalah Yesus. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, Yohanes Pembaptis bertindak lurus, jujur, berani, dan apa adanya. Ia tidak mengambil kesempatan untuk menjadi terkenal dan terhormat, tetapi sebaliknya, ia memusatkan seluruh hidup dan kesaksiannya kepada pribadi Yesus yang adalah Mesias. Ketika Yohanes Pembaptis ditanya oleh orang Farisi tentang hak dan dasar bagi seseorang untuk melakukan pembaptisan, dengan terang-terangan Yohanes Pembaptis mengaku bahwa dirinya bukan Elia ataupun Mesias. Di sini peluang menjadi terkenal ditampik olehnya, sebab ia sama sekali tidak mencari popularitas diri. Malahan saat ia melihat Yesus datang kepadanya, secara spontan Yohanes Pembaptis dengan jujur berkata kepada murid-muridnya, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes hendak mengatakan kepada para muridnya bahwa dialah Mesias yang ditunggu-tunggu oleh umat Israel. Dialah korban dan sekaligus korban persembahan untuk menghapus dosa manusia. Di luar Yesus tidak ada harapan. Andaipun ada, sudah dapat dipastikan bahwa harapan itu adalah palsu, karena di dalamnya tidak ada pengampunan dan keselamatan. Yang ada hanyalah hukuman dan kebinasaan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana Yohanes Pembaptis dapat meyakinkan kebenaran itu kepada orang banyak dengan memberi kesaksian bahwa Allah yang mengutusnya untuk membuka jalan bagi Yesus telah memberikan tanda sebagai ciri khusus seorang Mesias, yaitu roh yang bentuknya mirip burung merpati. Tanda itu membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah.
Sebagai orang-orang percaya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita belajar untuk terus meneladani Yohanes Pembaptis yang bukan hanya bekerja dengan jujur dan konsisten, tapi juga berani mengambil sikap dan pilihan untuk tidak populer di mata dunia, asalkan nama Allah lebih dimuliakan oleh banyak orang. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, di dalam pelayanan kita kepada Tuhan, sudah saatnya kita hanya meninggikan nama Tuhan Yesus saja. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk kita senantiasa belajar dari kehidupan Yohanes Pembaptis. Tidak mencari popularitas diri, tetapi benar-benar meninggikan Yesus, Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini dari kejadian Yohanes Pembaptis kami boleh belajar bahwa ketika kami dipanggil menjadi murid-murid Kristus, hendaknya Kristus yang terbesar dalam hidup kami dan kami semakin kecil di hadapan Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk terus meninggikan nama Tuhan, untuk terus mempermuliakan nama Tuhan, untuk terus menjadi kesaksian baik melalui perkataan dan perbuatan kami bahwa kami ini adalah orang-orang yang sudah ditebus melalui darah Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib. Terima kasih Tuhan, selagi kami hidup di dunia ini, mampukan kami untuk dapat memberitakan kabar baik kepada semua orang. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, peteraikanlah dalam hidup kami. Akhirnya pada pagi hari ini, kami simpan firman-Mu dalam hidup kami, dan kami siap memasuki hari yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.